Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Hadratul mukarramin, ya masyarakat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan, menganugerahkan nikmat dan karunia yang perlu kita semua. Dengan nikmat itu kemudian kita bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan keseluruhannya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, para ulama, para Allah, serta mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kajian tafsir kita sekarang surah Al-Baqarah ayat 131. Pak Haji agak silakan baca. Berfirman kepadanya, berkata-kata, ya Allah, aku berjanji kepada Tuhan. Ya. Jadi wanita dari sebelumnya. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Irqala ketika qala berfirman lahu kepada Ibrahim alaihissalam, siapa yang berfirman Rabbuhu Tuhannya, asli berserah dirilah kamu wahai Ibrahim. Qala menjawab Ibrahim, aslamtu saya hanya berserah diri li rabbil alamin kepada Rabb semua alam. Ini merupakan bagi tanda yang sebelumnya dalam memahami ayat itu tidak boleh berdiri sendiri, harus lihat konteks ayat sebelumnya dan setelahnya, terutama sebelumnya. Makanya
dan kajian tafsir ada satu bahasa namanya al-munasabah fil Quran. Munasabah itu ada munasabah kharijiyah, hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat lain yang berbeda surat. Munasabah kharijiyah, hubungan ayat Al-Quran dengan ayat yang dalam satu surat atau yang berdekatan. Itu namanya munasabah dakhiliyah. Ayat sebelumnya yang sudah kita bacakan tafsirnya 1 bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istawfaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan barang siapa ada orang yang tidak suka atau benci millati Ibrahim kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, dia yang sebelumnya berbicara tentang ada orang yang tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang akidah, yang konsekuensi akidah itu harus ada keterpasrahan diri kepada Allah. Karena orang kalau tidak punya tauhid, kalau tidak punya akidah, tidak mungkin mau berpasrah diri kepada Allah. Nah, pada ayat ini bentuk munasabahnya, ya, korelasi antara ayat dengan ayat. Nah, maka pada ayat berikutnya ayat 31, Irqan dalam asli. Jadi ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, asli, berserahlah kalian kepada Allah, kepada Allah. Ibrahim dengan tegas memberikan jawaban, Aslamtu lirabbil alamin, saya hanya pasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira hubungannya. Yang sekalian, ayat ini yang pertama adalah bicara Irqala lahu Rabbuh. Allah berfirman kepada Ibrahim, Rabbuh. Yang pertama barangkali yang perlu kita boleh kembali adalah kata Rabb. Jadi Allah itu menyebutkan dirinya di dalam Al-Quran dengan berbagai istilah. Kadang-kadang menyebutkan Allah, kadang-kadang menyebutkan sifat. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Qul-Qullaha Awwil-Rahman. Berdoalah kamu kepada Allah atau berdoalah kamu kepada yang Maha Rahman. Sampai ada penyebutan manusia atau makhluk dikaitkan dengan zat Allah yang Maha Rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Jadi pagi kalau bilang itu harus monyong, harus kalau lagi harus turun di وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Ini ada sedikit ya, sudah karena tidak ada lagi. Jadi hal dalam Al-Quran itu ada 3 ya, fathah, apa lagi, kasroh,
domba khas. Kenapa dia disebut domba? Domba itu kumpul. Nah, disebut kumpul, lidah apa bibirnya kumpul. Yang dari yang bercecer begini, ini kumpul. Tidak boleh tidak boleh. Wa ibadur rahman itu boleh. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi harma. Ya, kalau tidak boleh tidak sah bunyi domanya. Yauma balik yaumiddin, misalnya itu semua dia disebut hak terbuka. Balik, jangan balik atau bisa apa saja. Wa ilahu ya. Kasroh itu disebut ikhtifar itu turun. Yang dimaksud turun kalau bukan kasroh itu lidahnya turun, Pak. Bismi tidak boleh orangnya nyambung, tidak boleh tutup. Bismi seperti kita ucapkan cheese. Ya, saya kalau di foto sama foto Pak bilang cheese, seperti kita senyum pada apa? Senyum di pasar, ya. Cheese itu bis tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, qala lahu rabbuhu aslim rabbi. Apa itu Rabb? Rabb itu artinya bisa memelihara, bisa melindungi, bisa menciptakan dan memelihara serta menyempurnakan. Rabb. Ini ayat ya tidak mengatakan irqala lahullahu, tapi irqala lahu rabbuhu. Nah, Allah memilih kata Rabb itu masih ada besar. Jadi akan begitu mengatakan ketika berkata Allah, wahai Ibrahim, saya ingin Rabb. Artinya Rabb itu yang menciptakan, ia memelihara, membangun, membesarkan sampai menuju kesempurnaan. Itu Rabb. Jadi semua alam ini berkondisinya semua diatur. Ada yang ngatur. Tidak berjalan sesuai dengan alam itu, tidak. Oleh itu saya mengatakan bahwa sebenarnya kita juga melakukan banyak hal seperti melaksanakan skenario planning Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan keluar dari itu. Nah, jadi kita ini bapak-bapak ibu-ibu bisa hadir ke sholat subuh kemudian ngaji bersama sekarang ini, gak ada kalau Allah tidak menghendaki. Nah, itu fungsinya sekian juta miliar virus menyerang kita, tapi dilindungi oleh Allah, tapi ada Allah itu melindungi by system. Dibikinlah semacam senjata antibodi dan sebagainya. Itu semua kan ada. Mereka bergerak penyakit virus sekarang lagi pokok virus yang cacar monyet itu. Jadi semua bergerak dikendaki oleh Allah. Makanya umat Islam itu ya
Ya, di samping usaha agar itu tidak mengenai kita berdoa kepada Allah. Ya, makanya dalam kondisi-kondisi tertentu kunut itu disebutnya kunut nazilah. Kunut untuk menghindari jangan sampai bencana ini menimpa kita. Minta sama Allah, karena itu mereka bergerak kepada Allah. Virus, penyakit, semua bergerak ke atas izin Allah. Tidak mungkin. Nah, itu Rob. Jadi Ibrahim menyadari betul bahwa dirinya diciptakan, difasilitasi, dipelihara, diamankan oleh Allah. Fasilitas yang diterima itu kan oleh Allah. Situ rohnya itu. Ya saya sering mengatakan ini sudah ingat lagi. Kan kalau promosi itu harus berulang-ulang, tidak cukup promosi satu kali. Coba dari diri iklan, muncul lagi. Ya. Ini kita fasilitas oleh Allah. Mau berserah dari kepada siapa kita? Saya cuma mengatakan ini kita diberi mahal dipakai, tidak ada atau mungkin belum ada ciptaan manusia yang hebat, fungsi dan sebagainya seperti mata buatan Allah. Tidak ada bisa. Berapa harganya? Masa kakak disuruh tunduk seluruh semuanya bisa? Kan itu ya. Saya sering melihat ini di kerja Pak, nggak boleh di sendiri. Apakah ini tidak ada fungsinya? Semua ada fungsinya. Rabbana ba'khalaka hadza babila. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, di dalam Kau ciptakan ini semua secara sia-sia, semua ada manfaat. Emang khusus itu ada manfaatnya, khusus yang ada kita yang kadang-kadang kalau tertentu diputus ada manfaatnya ternyata. Saya manfaatnya saya itu kalau apa manfaatnya ternyata itu menambah kekebalan kita terhadap penyakit khusus yang butuh. Itu kalau sakit luar biasa kan, kalau misalnya ada apa yang masuk itu luar biasa sakitnya katanya. Kalau tidak ya sekarang kita semua itu semua ada manfaatnya, atau hidup itu ada manfaatnya. Itu roh. Kita harus sampai di situ bahwa kita ini diberi fasilitas dan dilindungi kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungi. Makanya kalau kita mau naik kendaraan, doanya tidak kendaraan apa? Bawa motor, bawa mobil. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya Engkau ya Allah, sakhkhara yang menundukkan, sakhkhara lana untuk kami hadza ini kendaraan. Zaman dulu mungkin modelnya onta atau kuda. Itu karena Allah menundukkan manusia sama kita. Begitulah kendaraan-kendaraan lain. Coba kalau kita sedang ada di atas, perasaan itu betul-betul dibutuhkan kehadiran Tuhan gitu kayaknya. Nah itu roh. Mohon nah apa namanya orang kaca panjang berlari tubuh tuh tunas, dia bergerak. Kami kesenangan kawan jalannya, dia akan mengikuti siapa yang ini yang benar. Tidak, itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu roh. Qala lahu rabbuhu, dan ingatlah ketika berfirman Rob itulah kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kepada Allah. Ada salam, ada aslam. Ya, salimah itu selamat atau damai. Kalau aslama berserah diri,
Orang yang berserah diri disebut muslim. Aslama yuslimu islaman faqad muslim. Asli berserah diri. Artinya orang Islam itu memang harus berserah diri, walaupun secara bahasa yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah mengatakan iman dan Islam itu beda. Jika dalam ayat iman disebutkan sendirian saja, Islam disebutkan sendirian saja, itu maknanya iman dan Islam sama-sama. Tapi kalau iman dan Islamnya digabungkan, dua-duanya muncul, itu yang dimaksud adalah berbeda. Islam itu berbeda. Karena kalau ulama, Islam itu boleh jadi tunduk memang. Ada orang yang tunduknya itu karena iman atau karena sesuatu. Dulu orang-orang baru kampungan yang belum mengenal Islam datang ke Nabi. Bahwa dari aman. Dan itulah orang-orang Arab seperti Nabi amanah yang menyatakan kami sudah beriman. Amanah. Kata Allah, kul jawab oleh Muhammad. Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jawab oleh Muhammad. Kalian belum beriman, tetapi kamu baru Islam. Nah, karena ia datang kepada Nabi, tunduknya itu bukan karena iman kepada Allah, dia belum mengenal. Tetapi tunduknya itu karena Nabi sudah menjadi penguasa keras untuk mendapatkan perlindungan, suara politik berarti. Kira-kira begitu. Karena dua-duanya kelihatan apa itu muncul. Qala al-ardu amanna qul la tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi kita iman untuk Islam itu ya sesuatu yang berbeda. Dan kata ulama, kalau iman itu sudah sesungguhnya, maka sudah pasti Islam. Karena tidak ada keterserahan diri, berserah diri kepada Allah, tidak mungkin itu muncul, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada iman. Iman itu merasa diciptakan oleh Allah, dipastikan, dilindungi dan seterusnya. Maka konsekuensi dari iman itu lahirlah Islam keturunan. Yang merasa diciptakan oleh Allah, merasa dipastikan, jadi baru selamat, dia muncul ingin berterima kasih kepada Allah, maka ibadah itu bisa dilihat sebagai bagian dari wujud terima kasih kita kepada Allah. Jadi kalau manusia tidak beribadah kepada Allah, itu orang tidak terdiri, tidak berterima kasih kepada Allah. Oleh itu maka berterima kasih itu bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada sistem atau makhluk Allah yang lainnya memang punya kontribusi terhadap eksistensi kita, khususnya orang tua. Al-Syukurli wal-walidayka ilayyal masjid. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, bersyukurlah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak akan bersyukur kepada Allah. Yang kepada Allah yang abstrak, kepada manusia yang punya jasa saja dia tidak berterima kasih, apalagi kepada Allah yang enggak. Nah, itu kata jadi makna dari kata Rob, ya, asli Islam. Ikhtalafu fi anna Allah Ta'ala maka qawlahu asli. Ulama berbeda pendapat ya terkait ayat ini kata asli. Maka qawlahu asli. Kapan ini Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah, berserahlah. Memang Ibrahim belum Islam, begitu ya. Memang Ibrahim
mendapatkan perintah Islam lah kamu itu kan sebenarnya. Nah, hal yujibu asnama bizaman ila yakun musliman fihi. Apakah memang Allah itu berfirman asli Islamlah kalau bersalina kamu bizamani pada satu waktu yang musliman fihi yang memang Ibrahim pada waktu itu belum Islam sehingga disuruh Islam. Memang waktu mengatakan demikian itu apakah Ibrahim saat itu belum Islam atau bagaimana? Nah, berbeda pendapat dengan para ulama. Ya. Fadlan sanuna ala Allah inna qala dzalika qabla nubuwwati wa qabla nuzul. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ketika Allah berfirman asli ya inna qala dzalika firman Allah itu dzalika qabla nubuwwah wa qabla islami sebelum Ibrahim menjadi mendapatkan nubuwah dari Nabi waktu dan Islami waktu dan Nabi dan Ibrahim waktu itu masih belum balik, berarti masih anak ya, iya masih anak, berarti belum jadi Nabi, belum mengenal Tuhan sebab ia digambarkan dalam wahyu. Karena Ibrahim pernah mencari Tuhan. Coba di dalam surat Al-An'am, ya surat Al-An'am ayat berapa ya? 78, 76, 77, 78, coba lihat Al-An'am itu surat ke-6 ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am. Itu Ibrahim pernah mencari Tuhan ini berdepatan dengan para ulama. Memang Ibrahim itu kan masih mencari Tuhan. Nah, sehingga ada orang kalau begitu jangan Ibrahim itu pernah kubur dulu kepada Nabi dulu. Ada apa ini? Maka dia dalam dunia itu kan dia Ibrahim punya sebuah bintang, lalu dia berkata inilah Tuhan. Maka ketika bintang Abraham dia berkata saya suka kepada yang Tuhan. Lalu ketika ia melihat bulan, lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata inilah Tuhan Allah. Tapi ketika bulan itu benar dia berkata dulu ketika Tuhan itu padamu pasti termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika ia melihat matahari terbit dia berkata inilah Tuhan itu dari urusan. Tetapi ketika matahari berbenar, dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hanya menyentuh kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini adalah sama al-Khawrijiyah. Korelasi ayat yang kita bacakan dengan ayat lain di luar surat yang berbeda. Ini kita kan dari 131 Al-Qur'an. Ini kan Al-An'am, ya surat Al-An'am. Masih yang jadi ada ayat-ayat yang berkaitan maknanya dengan ayat lain yang berbeda surat. Nah itu kan yang mengatakan bahwa pada panjang kita itu orang tahu ketika itu dalam tafsir itu yang saya pernah pelajari. Jadi Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan. Ada sinetronnya mencari Tuhan. Ya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi aja tidak akan dikumpulkan. Ini berafiliasi dan dirinya pada Imam Maliki. Nabi Ibrahim itu dari mulai pagi berenung siapa Tuhan ini sebenarnya. Adalah di balik atau di samping pintu
gua dia semakin bertumbuh. Nah, ini penjelasan para ulama. Ternyata Ibrahim sebelum balik ya kira-kira umur 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun udah penuh siapa Tuhan Nabi, belum dijadikan Nabi, belum mendapatkan wahyu. Dan jadi penuh dia sedang mencari Tuhan itu seperti apa sebenarnya. Maka ulama mengatakan bahwa kalau begitu dalam diri manusia itu ada potensi dia ingin mencari Tuhan yang menciptakan diri siapa. Ada potensi itu. Ya gimana misalnya? Ya, wahai manusia, innaka ibu ilarubika katakan lagi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu akan mencari Tuhanmu, ya, akan mencari Tuhan. Kalau lagi maka aku akan temukan. Jadi kalau begitu maka instrumen untuk sampai kepada pemahaman bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya ini sebenarnya dua. Satu, limpahan wahyu. Yang kedua, nalar. Nalar ini bisa melahirkan kesimpulan-kesimpulan bahwa ternyata ada yang menciptakan alam semuanya. Cuma persoalannya kita jarang mengeksplor kemampuan alam ini. Nalar ini kalau ini dengan jarang-jarang mengeksplor. Ya, sekarang banyak orang lebih banyak perhatian mana? Ya, yang tidak boleh jauh HP. Jangan mikirin kita ini siapa, bagaimana mengelola kita dengan HP. Orang pergi bekerja, kalau dompet ketinggalan masih biar. Tapi kalau HP ketinggalan, kalau tidak balik lagi, juga orang rumah supaya nyusul oleh HP. Sehingga kalau mengatakan sekarang hidup ada di HP itu rahasia. Makanya sebelum pulang hapus HP sebelum pulang. Nah itu yang begitu. Karena dia sebelum sebagaimana datangin HP itu juga menyalahi etika. Ada perempuan istri, tapi bukan istri saya bukan. Saya ikut soalnya. HP dompet ada yang dibatasi. Nah itu menyalahi etika. Tidak boleh seperti itu. Ya, boleh ada dua ini. Si ayah, si abi, si bapak untuk masuk kamar mandi buru-buru HP-nya. Ya. Makanya kadang-kadang apa namanya passwordnya double ada gitu. Nah, kalau sudah pasang password apa double itu pasti masalah. Pasti masalah. Iya. Ya, takut ini wajah dia. Nah, kalau mau dibuka di rumah diretangin, maka harus setting sebelum sampai rumah. Adanya kalau gitu. Ya, jadi ya. Karena kembali ke tema ya. Jadi Ibrahim itu sibuk menunggangi. Sampai hadis itu mengatakan tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sittina sanatan. Berpikir tentang kekuasaan Allah, merenung tentang itu sesaat saja, 1 jam saja, itu lebih baik daripada 60 tahun. Ada hadis Nabi itu karena pemikir itu akan melahirkan hal-hal besar. Bapak sekalian, sekarang ini ada hal-hal besar yang ditemukan oleh manusia itu karena manusia mengeksplor pikiran kita. Itu makanya besar. Nah itu ya di dalam tafsir Al-Qurtubi duduk bisa di tumbuhan. Ya. Dari siang merenung siapa saya ada gelisah itu orang kecil
Itu caranya itu begitu. Kita yang dua malam begini masih terus tentang siapa kita, siapa kita. Sampai terbenam matahari melihat ada kawah itu bintang-bintang, planet-planet. Ada planet besar. Oh, ini jangan dengan Tuhan. Gila. Tidak lama kemudian muncul bulan besar. Jangan ini bulan apa namanya ini Tuhan. Karena ya sekalian, pada masa Nabi Ibrahim itu masyarakat yang sudah maju di bidang astronomi, sudah maju. Jadi masing-masing marhalah atau periode kehidupan manusia itu ada ciri khas. Ciri khas zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang maju itu perkembangan ilmu astronomi. Semua orang perlu tentang astronomi. Nabi Ibrahim itu ada pada masa sekitar 2600 sebelum Rasulullah lahir bagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada masa budaya manusia itu, ada masanya dengan pikiran, dengan paham, dengan gambar, dengan pikiran pada masa Nabi Soleh. Yang digandrungi itu adalah lukisan, pahaman, sampai batu itu dipahat, diolah sedemikian seperti kuda. Datang Nabi Soleh diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membuat itu dan jadi kuda benar. Datang pada Nabi Musa yang paling terkenal sihir, tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Musa sihir. Jadi begitu. Ada masa-masanya, ada akurnya. Makanya ada orang mengatakan likuli marhadatin rijaluha. Setiap episode kehidupan itu ada akun besarnya, ada masa-masa tertentu. Dan pada masa Nabi Ibrahim itu adalah ini yang menjadi perhatian manusia saat itu tentang ilmu falak dalam bahasa fikihnya atau ilmu astronomi, ya, ilmu penelitian sudah ada. Itulah namanya apa, Merkurius dan sebagainya, sudah ada istilah. Saya punya satu kitab namanya Abu Mas'ud Al-Falahi. Nah itu kitab ini bisa muslim, kitab ini jadi dikarang oleh Abu Mas'ud Al-Falahi. Padahal sebenarnya kami ini berbicara tentang bagaimana perjalanan planet itu semuanya dihitung, pergerakannya berapa, ketika si Jajah akan melahirkan apa terhadap fenomena alam, bulan, bintang, matahari, ketika si Jajah bumi dengan bulan, si Jajah bagaimana pengaruhnya itu terhadap fenomena alam, bagaimana musim, maksudnya musim atau air laut jadi naik, itu sudah berkembang saat itu saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sampai akhirnya orang-orang berkesimpulan bahwa Tuhannya itu adalah mereka, bintang-bintang itu. Nabi Ibrahim hidup di zaman itu masih muda. Apalagi ini, karena Nabi Ibrahim melihat ada orang yang menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah segala macam. Makanya Nabi Ibrahim muncul. Apalagi ini yang namanya Tuhan. Dan ketika dia melihat bintang-bintang ini planet-planet besar, inilah ini bukan Tuhan saya. Bintang matahari muncul besar, ini mungkin jadi sumber kehidupan manusia. Manusia itu semuanya sudah hidup karena ada dia, ya sebagai Tuhan. Kira bukan. Ini berkesimpulan yang sudah kita baca, ini wajahku wajihnya dari faros sana wajib Allah hanifah muslimah wa ada tidak musyrikin. Ini puncak tauhid, makanya dibaca dalam sholat. Ini pernyataan tauhid kepada Allah.
Saya tidak bertuhan kepadanya. Ini sesungguhnya saya wajah itu mengharapkan jiwa raga saya wajib. Ini wajah itu wajah kepada wajah dari faktor sama yang menciptakan itu. Wajah bersama Allah Hanifah tegak lurus, tidak sana, tidak sini, tulus. Wa ma'ana biar sedikit saya saya bukan orang yang membutuhkan. Ini punya kamu di sini kita bukan lagi. Makanya itulah kemudian dibaca sebagai bagian dari bacaan surah kita di dalam surah. Ini punya sunnah kalau dibaca. Kalau dibaca apa-apa. Ya kalau ngomong lagi masuk ya, ambil aja oleh Imam Mauludu juga kita nggak ini wajah dari maka udah kembali lagi, itu nanti masalah. Ini kata para ulama, pernyataan Ibrahim ini adalah Ibrahim yang belum mendapatkan wahyu, masih mencari, bukan yang ini masih mencari ini mungkin Tuhan, kalau bukan hilang muncul bulan ini mungkin bulan enggak masa itu bukan hilang muncul lagi matahari. Kalau itu saya berlipat kepada yang menciptakan itu semua. Ini ya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua alat yang digunakan oleh kita, wahyu ataupun akal. Kalau akal menemukan dan ada wahyu, maka wahyu sifatnya konfirmasi terhadap kebenaran. Kalau kata-kata adalah orang itu biasanya sangat digunakan dalam bentuk kata kerja, apalah ta'adun, apalah yang baru, apalah tafakkarun. Tidak ada bentuk dalam bahasa Arab itu diisim atau dalam bahasanya naum. Tapi dalam bentuk kata kerja, akal itu digunakan di apa istilahnya digunakan dalam Al-Quran selalu dalam kata kerja, dalam bentuk bukan dalam kata kerja, bukan apalagi takhir, apalagi ada baru dan seterusnya. Bagaimana kita terus mengeksplor ini? Nah inilah keutamaan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dikatakan oleh Nabi Allahumma faqih fid dini wa aqimhu ta'wila wal hikmah. Diberi kemampuan memahami fenomena ta'wil itu wal hikmah dan hikmah itu. Jadi yang pertama ya, jadi sepakat ulama mengatakan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Ibrahim asli Isra'lah kamu, bersalilah kamu, inna akun dari aku kedua wakum lalu sebelum masuk pada fase kenabian, sebelum mendapatkan wahyu, bahkan sebelum balik itu usia kalau laki-laki biasanya berpikir pada umurnya 15 tahun. Jadi kira-kira usia 10 tahun. Anak kita sudah berpikir ke situ kan kita 10 tahun. Anak kita itu kalau diambil HP-nya marah itu aja pikir. Iya kan, saya kan punya cucu dikasih waktu sama bundanya. Ada dua cucu itu yang kakaknya perempuan, Anci jam segini bisa kesini aja ya. Iya, teman gitu. Itu dicabut, diem begitu. Ya. Kenapa sih? Ya, apa kayak gitu. Nah, ada kita tahu begitu sekarang. Nabi Ibrahim sudah berpikir seperti itu. Baginda Nabi Muhammad seperti itu. Makanya pantas kalau Nabi Ibrahim kemudian disebutkan Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan keturunannya semua banyak yang menjadi nabi. Luar biasa. Asli dari yang sedang di Robi. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan saya hanya berusaha ini kepada Tuhan yang menciptakan saya. Asal di Rabbil Alamin. Kata Rasul sudah sekarang kata apa itu amal itu? Apa sekalian?
Kalau kajian tafsir beragam, jadi kita tafsir itu tidak ada yang sempurna. Maksud saya, ini ada yang kurang ditutupi oleh kalimat ini sehingga menjadi lengkap. Kita akan membaca tafsir Al-Quran menjadi lengkap tafsirnya kalau memang sering baca kita tafsirnya. Namanya manusia kan tafsir itu kan produk. Jadi tafsir itu ada dua ya. Ada tafsir bil ma'thur, tafsir yang sumbernya kepada riwayat dari Nabi, sahabat. Ada tafsir bil ra'i, tafsir menggunakan ala ijtihad. Dan ijtihad yang dibantu oleh wahyu tadi, ya, dibantu oleh Al-Quran, dibantu oleh hadis-hadis atau riwayat yang sumbernya dari Rasulullah, dari sahabat. Nah itu tafsir itu begitu. Jadi tafsir kecuali tafsir Nabi, kecuali tafsir berdasarkan riwayat yang kuat. Selain itu tidak ada tafsir yang mutlak. Tafsirnya tidak ada yang mutlak benar, artinya saling melengkapi. Kata lain dari berbagai kitab tafsir itu berasal dari kata alima ya'lam. Alam itu artinya alima ya'lam itu mengerti atau tahu. Ya, bukan tahulah. Nah itu makanya kalau kita mau baca zikir, fa'lam tahu la ilaha, ketahuilah bahwa saya tidak ada Tuhan. Itu alima ya'lam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم memberikan ilmu. Nah, jadi ada alimah yang mau mengetahui, bentuk pengetahuannya disebut ilmu. Nah, dan setelahnya ada alamah, ada alimah, berbeda bacanya. Alam itu yang sekarang menjadi bahasa kita. Alam apa Allah itu? Pak alam itu mana? Pak alamnya kira-kira apa kalau kayak maksudnya? Ada alamnya ya. Keterangan yang bisa dengan keterangan itu mengatakan kepada yang dimaksud. Kepada itu alamatnya. Bagi alamatnya lengkap. Yang sekarang itu lebih mudah ya, cari alamat itu. Nah ini disebutkan di tulis di Google Map misalnya. Klik muncul. Kadang-kadang walaupun tidak selalu karena ada alamat palsu juga. Iya, kayak ini. Alamat palsu. Ada alamat palsu. Nah jadi alamat itu artinya perkara yang bisa menghantarkan kepada satu tujuan. Ini disebut alam karena alam itu menjadi petunjuk bagi manusia bagaimana dengan alam itu bisa mengenal yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melalui alam. Banyak fenomena-fenomena itu mengatakan kepada satu keyakinan Tuhan. Ya, seorang profesor ahli bedah dari Prancis ketika melakukan penelitian bumi Mesir itu, ya apa namanya, siapa namanya, Maurice Bucaille itu ya, itu ada satu bapak Al-Quran, Injil, dan Bible itu coba boleh dibaca. Dan itu kesimpulan bahwa apa dengan meneliti mumi-mumi ini dikatakan bahwa ini adalah Fir'aun. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Fir'aun itu diamankan jasadnya, dilindungi oleh jasadnya supaya menjadi petunjuk bagi orang yang datang sebelum. Fal'an jika ibadati kata Allah. Ketika Fir'aun mau mati, kata Allah dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Jibril, fal'an jika pada hari ini kami akan menyelamatkan ibadati kata kita pun ayat supaya menjadi ayat, supaya menjadi tanda bagi orang yang hidup setelah itu. Dan itu suri dia kemudian melakukan penelitian lanjutan. Tidak ada kitab suci yang berbicara serinci dan akurat secara ilmiah. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, melalui ini kemampuan dia memahami. Nah oleh itu maka disebut alam.
Gunung yang besar itu kalau kelihatan dari jauh juga alam, pakai alam. Cuma tidak banyak tidak alam, dari alam. Bendera yang tinggi ada kelihatan dari jauh, karena dia akan menjadi tanda. Nah, ada gunung berarti pada gunung berarti ada katakan itu kan bicara tentang orang senang dari Allah. Nah itu jadi alam itu artinya sesuatu yang bisa mengantarkan manusia kepada satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang ada di balik itu yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alam Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi alam itu maksudnya orang yang pintar disebut alim, orang yang sering mengajar tentang agama disebut mu'allim, orang yang sangat pintar sekali al-allamah. Makanya kalau kita baca kitab di awal bagusnya ya misalnya al-lafahu al-alim al-allamah, dari susun ini kita pada seorang yang alim yang allamah. Oke, kita suka allamah, orang yang benar-benar alim, pintar luar biasa. Kalau pintar saja alim cukup, kalau alim al-allamah ya mengajarkan tentang keilmuan agama disebut mu'allim ya, mu'allim. Mohon maaf ya, saya geser sini. Katakan ada kalbun mu'allam, ada anjing mu'allam. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Pada masa Rasulullah itu dia berburu, menangkap buruan, maka yang ditangkap nanti si anjing itu yang berlatih itu biasanya yang digigit adalah leher ternak. Boleh kita melepaskan anjing ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'allam berburu dia nangkap itu sampai mati itu halal. Kalau dilepaskan dengan mengucapkan Bismillah. Sama kita menembak burung misalnya dengan senapan angin terus mati, kita nembaknya bisa halal. Kalau seperti potong bisa tetap matinya itu karena itu ada bersihkan apa mati itu karena disebut karena ditembak. Nah kalau kita dengan mengucapkan itu Bismillah, mu'allam yang diajar. Nah yang mengajari namanya mu'allim, yang mengajari namanya mu'allam. Jadi kata alimah mengetahui. Dan al-Rabbil Alamin, Tuhan semua alam. Dan lagi dalam ilmu akidah, dipahami, didefinisikan alam itu kullu syai'in siwallah, segala perkara selain Allah itu alam. Segala perkara selain Allah namanya makhluk. Dia disebut makhluk karena diciptakan. Dia disebut alam karena menjadi alam. Adres alam bisa mengantarkan kepada meskipun ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu makhluk, segala perkara selain diri Allah makhluk. Kalau itu sakit makhluk bukan. Lalu begitu kecubit kena api sedikit sakit makhluk bukan. Makhluk bukan apa. Diciptakan selain dari Allah. Karena oleh yakin api itu kalau Allah nyaki tidak panas dan kembali bisa jadi. Berarti dia bisa panas itu bukan karena dirinya sebenarnya, karena Allah. Nanti bahwa ini kalau sudah sampai ke situ, nanti pada saatnya bisa jadi dia tidak terbakar, tidak merasa panas. Hukum adat yang biasa melukai bisa jadi tidak melukai. Kenapa begitu kuat yang dengan semua itu karena Allah. Ya, ada yang kebal itu ada kebal karena pertolongan setan, ada kebal karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasanya setan bisa apa? Bisa
Saya dulu pernah antar orang ya ke Madinah. Pada ketika itu saya sudah hafal Al-Qiblah sebelum Al-Qiblah pada lincah nanti dari Al-Serat Al-Qiblah ambil kanan. Nah itu namanya pada lincah, cuma sedang pada lincah. Ada orang yang dari kebal. Saya nyantri dulu yang saya nyantri. Dia dikasih mulut, apa mulut itu saja. Ketan kecil tuh, suruh dimakan, kalau jadi punya kan. Setelah itu apa? Ambil dia, ambil mulutnya. Enggak. Dan beri sama orang yang tidak minum itu, palanya apa namanya? Snack tadi. Nah itu siapa? Hakikatnya Allah. Tapi kalau banyak di bawah itu kan begitu, bukan? Semua tidak ada pengaruh apapun kalau Allah sudah menghendaki begitu. Baik tadi dengan keyakinan itu muncul ketika bahasanya yang luar biasa. Tiga kalimat orang yang luar biasa diberi istilah oleh Allah itu yang namanya karomah. Tapi ibadah kita tidak boleh mengejar karomah. Saya ingin mendapatkan semua bahwa itu banyak. Maka ulama lintas mengatakan kalau orang ibadah yang mendapatkan karomah yang begitu, orang itu sudah tertipu oleh nafsunya, tertipu oleh setan dan tidak menerima ibadah. Luar biasa. Jangan asyik supaya diberikan istimewa oleh Allah itu. Kita ibadah lebih awas. Perbaiki saya dirinya, hatinya, perutnya supaya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana amal. Jadi selain benar Allah adalah amal. Beda dengan ilmu biologi yang dengan ini. Jadi kalau alat dan perspektif akidah segala perkara Allah. Dan Ibrahim mengatakan Assalamualaikum lirabbil alamin. Saya beriman kepada saya menyerahkan diri kepada yang mengatur, memanage semua selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan sebutkan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini surat Al-Baqarah ayat 131. Insya Allah bulan depan ayat 132. Semoga kita semua sehat, walafiat, umur, keluarga kita sakit, hawa wabarakatuh, kita soleh dan solehah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله المعافي كتاب القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.